Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin saja. Gus Robin saja. Nanti baru BTS dan OMG ya. Ya, nanti. Ya, kali ini kita akan bahas 8 makhluk abadi atau disebut dengan Chiranjeewin. Di bahasa Sanskerta dinamakan Chiranjeevi. Nah, Chiranjeewin ini adalah sebuah mitologi ya, mitologi dari Hindu, dan di sini terdapat yang dimaksud Chiranjeewin ini memang adalah 8 makhluk abadi. Dalam mitologi Hindu ya. Iya, tokoh sebenarnya ya. Ya, ini khusus untuk Hindu ya. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang lain gitu. Ya. Ini sebenarnya makhluk abadi, maksudnya ini adalah tokoh ya. Dan mereka ini dikenal banyak orang, bahkan dalam kisah Ramayana dan dalam kisah Mahabharata mereka juga ada, di mana kedua kisah tersebut merupakan salah satu kisah epik yang besar di dunia. Tapi sebelum kita ngomongin jauh tentang itu, kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Nah, langsung aja mungkin ya Gus Robin ya. Mungkin dari penglihatannya Gus Robin sendiri, apakah Chiranjeewin ini benar-benar ada gitu? Bener ya? Ya, nanti saya tambahkan 2 makhluk lagi ya. Oh, berarti di sini kan disebut Chiranjeewin ini ada 8. Ya. Berarti ada 10 ya? Ini lain daripada itu, tapi masih Hindu dia. Oh gitu. Kalau dari mata batin Gus Robin, sosok-sosok ini apakah menyebar atau gimana di dimensi lain? Sebelum kita menyebut suatu sosok secara umum lah. Rata-rata menyebar, tapi rata-rata masih ada di India. Rata-rata masih ada di India. Beberapa ada di India dan beberapa ada di, saya lihat, seperti di Cina ada, di apa namanya lagi itu, mungkin seperti Afghanistan apa ya, daerah Timur Tengah ya, Timur Tengah ada gurun-gurun gitu ya. Oke, langsung saja ya. Ini adalah sosok yang pertama, Aswatthama. Manusia dikutuk oleh Krishna agar mengalami penderitaan abadi sampai akhir zaman Kali Yuga, sehingga tidak memiliki rasa cinta terhadap siapapun karena membunuh kelima putra Pandawa yang sedang tidur dan berusaha membunuh cucu Arjuna, Parikesit, yang masih berada dalam kandungan. Nah, gimana Aswatthama di manakah? Sangat terkenal ya. Iya, terkenal. Sangat terkenal sekali dalam agama Hindu, Aswatthama. Ya. Aswatthama ini sebenarnya adalah keturunan dari Drona. Terus disebut dia mendapatkan anugerah dari Yang Kuasa untuk abadi. Bisa disebut anak gajah sebutannya dahulu. Aswatthama. Karena ya, gajah itu kan lambang kuat, besar ya. Nah, namun dia menggunakan kekuatannya itu untuk kejahatan. Jadi dia memihak pada Korawa, bukan pada Pandawa. Seandainya dia memihak pada Pandawa, mungkin dia akan hidup bahagia di akhirat. Namun sekarang malah di dimensi yang mungkin tidak ada batasnya, dimensi gelap. Berarti Aswatthama itu sekarang masih ada, tapi di dimensi gelap ya. Tidak ada ujung, tidak ada batas. Dimensi itu hanya akan terbuka setelah kiamat. Oh ya, Sang Krishna sendiri yang mengutuknya ya. Setelah kiamat berarti mungkin ketika itu neraka pun terbuka atau hancur. Dunia ini sedang mengalami kekacauan luar biasa. Namanya juga kiamat ya. Ya. Saat itu berarti Aswatthama kembali ke dunia. Dalam wujud gaib apa wujud nyata? Wujud nyata. Wujud nyata ya. Dengan seperti memasuki tubuh seseorang yang hamil. Oh, maksudnya lahir kembali. Lahir kembali ya. Oke, berarti saat ini sosoknya gaib gitu ya? Iya. Ada di dunia, ada di dimensi yang berbeda dari dunia ini. Kalau ngomongin Aswatthama itu, saya ingat waktu cerita tentang Mahabharata kan, melawan Arjuna. Ya. Mana panahnya ini kan keduanya memiliki ilmu yang sama ya. Dimana pada waktu itu kan hampir saja bertubrukan. Ya, sebenarnya senjatanya Brahmastra. Brahmastra itu adalah senjata yang diberikan oleh Dewa Siwa. Namun di pihak ini Arjuna baik
yang satunya jahat. Nah, inilah yang membahayakan. Jadi Mahaguru Bhagawan biasa ya datang itu untuk menghentikannya dengan tangan kosong. Dihentikannya dipegang gini? Ya, dihentikan dipegang keduanya seperti dicengkram. Berarti ini kejadiannya nyata ya? Kejadian tersebut? Ya. Saat perang Mahabharata itu terjadi. Wow, gimana kekuatannya saat tubrukan, mungkin bisa menghancurkan dunia. Itu kata dari dari ilustrasi-ilustrasi yang saya baca. Makanya dihentikan oleh Bhagawan biasa dengan Narada kayak kalau nggak salah ya. Narayan ya, dengan Narayan. Tapi Bhagawan biasa aja sendiri bisa kok. Beliau itu juga dapat anugerah yang lebih daripada Aswatthama. Bahkan Aswatthama itu berguru pada Bhagawan biasa. Betul. Oke, ada hal lain? Tidak ada sih. Tentang Aswatthama. Aswatthama ya, dia sekarang ada di dimensi gelap, tapi ini lebih pada saya lihat di Cina, di daratan di atas daratan Cina itu dia ada dimensi di sana. Ada dimensi gelap itu, dia seperti keliling di sana, nggak tahu kenapa. Tapi terkadang berpindah-pindah nih. Dimensi tersebut apakah terdapat objek itu? Apakah hanya kosong saja? Sebenarnya dimensi itu sebenarnya memutar ini, memutar seperti bola. Jadi kalau kita berada ke samping, dia akan lagi muter. Jadi tidak ada batasnya. Seperti black hole itu kan kembali ke awal, ke akhir. Iya. Seperti apakah bulatan itu di sana dia sendiri saja? Sendiri saja. Nggak ada makhluk lain? Tidak ada. Nggak ada bangunan gitu, nggak ada? Dia kelaparan, kehausan di sana. Makanya disebut akan menderita. Dia memang tidak bisa meninggal, namun dia bisa haus dan lapar. Menderita pasti. Menderita sekali, haus, lapar. Setiap hari haus, lapar dia sampai. Tidak tahu apa yang terjadi. Iya, menangis ya. Saya lihat, menangis, berteriak, dan seperti hampir mungkin sudah mendekati gila. Oke. Kalau dari rupanya sendiri seperti apa? Bisa Gus Robin lihat? Kalau wajahnya lonjong. Dia seperti masih muda. Rambutnya agak keriting dia. Memang sih berpakaian seperti kerajaan. Namun sekarang dia kurus. Kurus ya? Kurus. Karena tidak pernah makan mungkin ya. Dan ini ada jenggotnya panjang. Namun tidak bisa mengapa-ngapain. Ini kulitnya udah keriput semuanya. Sudah hanya kulit dan tulang saja ya? Hidup ya. Apa namanya? Karma mungkin ya? Iya. Sebenarnya jika dia dilepas, dia bisa menghirup energi alam. Karena Aswatthama itu tanpa makan bisa menghirup energi alam. Tapi dalam kurungan itu tidak ada alam. Kosong. Hitam aja. Apa yang dihirup, apa yang ditarik energinya. Jadi dia tidak bisa makan. Aswatthama memang nggak usah makan, nggak usah minum. Tapi dengan menyerap energi alam, dia bisa hidup seperti normal kita. Namun di sana tidak ada alam. Nah, yang saya tanyakan, apakah Aswatthama saat dikutuk langsung ke dalam dimensi itu? Ataukah saat meninggal dia kan abadi. Gimana kejadiannya sampai dia masuk ke dimensi itu? Bhagawan biasa dan Narayan yang memasukkannya, menariknya gitu ya. Dipegang dua tangannya langsung. Oh, saat kejadian itu, saat kejadian melawan Arjuna. Batara Siwa juga ikut membuatkan dimensi. Batara Siwa yang membuatkan dimensi, Bhagawan biasa dan Narayan yang menarik tangannya dan didorong ke sana dengan kekuatan. Dia terikat dengan energi ya. Oke, ini epic sekali sih sebenarnya. Lalu apakah dia masih membawa senjatanya? Dicabut semuanya ya. Oke. Next, yang kedua adalah Hanuman, salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu, sekaligus tokoh protagonis dalam Wiracarita Ramayana yang paling terkenal. Ia adalah seekor kera putih dan merupakan putra Batara Bayu dan Anjani, keponakan dari Subali dan Sugriwa. Oke, ini salah satu tokoh yang terkenal sekali ya. Bahkan seluruh dunia pun tahu ini Hanuman. Bentuknya kera ya, kera putih. Oke, langsung saja Gus Robin, di manakah Hanuman sekarang? Hanuman sekarang kadang-kadang dia keliling ya. Bisa di India, di Bali juga pernah ya? Ya, di pura biasanya. Biasanya saya lihat kadang-kadang di Bali itu Hanuman itu berada di Pura Besakih. Kalau tidak
Di sini juga ada rambut siwi. Rambut siwi? Ya, kadang-kadang dia berada di sana. Di pura-pura jagat lah, pura-pura kayangan. Iya. Tapi lebih jarang dia ke Bali dibanding tinggal di India. Karena dia kan menjalankan tugas juga di sana sebagai pelindung. Ini kan salah satu Ciranjiwin ya. Berarti Hanuman ini abadi ya? Abadi. Anugerah dari Tuhan ya. Semua yang abadi tidak ada dibuat oleh malaikat ataupun dewa. Semua dibuatlah oleh Tuhan langsung. Tuhan langsung ya. Oke. Apakah Hanuman sendiri memang bentuknya seperti kera? Ya, manusia kera. Manusia kera ya. Tapi berbentuk manusia, tapi masih seperti kera. Jadi manusia kera. Bisa bicara? Bisa. Warnanya putih? Ya. Memang begitu berarti ya. Biasanya Hanuman kan keliling nih. Dia berjalan kaki atau gimana? Terbang kadang-kadang. Terbang ya? Dia bisa terbang. Dan dia dapat bahkan dia tidak terbakar api. Tidak bisa anugerah ya. Oh iya, pada waktu ini ya. Dulu pernah di cerita Ramayana itu ya. Dewa Surya menguji kekuatannya. Dia ke matahari, bahkan matahari tidak bisa membakarnya. Kalau ngomongin Hanuman, ini pasti sangat dekat dengan yang namanya Ramayana ya, kisah Ramayana. Itu kan disebutkan ada cerita di mana para kera membuatkan jalan ke Alengka ya. Sebenarnya Rama bertemu dengan Hanuman itu ada kisahnya, di mana Rama dan yang lainnya kelaparan, namun dia tidak membunuh monyet. Nah, di sana belas kasihannya, bahkan dia memberikan makanan pada monyet-monyet. Jadi belas kasihan itu didengar oleh Hanuman, sang penguasa kaum monyet dulu. Nah, baru terjadilah persahabatan. Ya. Kalau Gus Robin lihat, memang betulkah para kera ini membuatkan jalan untuk menyelamatkan Sinta? Betul ya? Berarti ini jalan yang ada di Sri Lanka itu kayaknya mungkin ya? Namun beberapa kera yang bisa bicara, hanya yang lainnya tidak bisa. Yang memiliki kecerdasan. Ya, kecerdasan yang mungkin yang dilahirkan dari tubuh manusia, namun berbentuk seperti itu. Oke, itu dia salah satu Ciranjiwin ya. Oke, next. Yang selanjutnya adalah Krepa atau Krepacarya, adalah seorang tokoh dalam wiracerita Mahabharata. Ia merupakan putra Resi Sarawana dan Janapadi dan menjadi penasehat serta guru para pangeran dinasti Kuru di Hastinapura. Ia memiliki adik perempuan bernama Krepi yang menikah dengan Drona, yang juga merupakan guru para pangeran dinasti Kuru. Oke, langsung saja Gus Robin. Ya, ini juga salah satu Mahaguru ya. Mahaguru Krepa Acarya. Krepa Carya atau Krepa Acarya adalah guru besar, melebihi Drona. Namun dia tidak ikut campur dalam peperangan karena dia hanya seorang guru dan bukan seorang tukang tempur. Di manakah beliau sekarang? Ada di Kailas. Kailas ya? Bersama bagawan biasa. Markandeya juga di Kailas. Berarti mereka ini beliau-beliau ini bertemu? Udah kenal dulu. Memang tugasnya masing-masing beda-beda, tapi ada zamannya. Ada zamannya. Nah, zaman ini, zaman ini. Jadi zaman bagawan biasa, zaman Krepa Acarya dan zaman Markandeya itu mereka itu berbeda-beda. Tapi tugasnya pada dasarnya tentang penyebaran agama dan ajaran. Dan melatih muridnya ya? Ya. Bukan untuk perang, tapi khusus untuk penyebaran agama. Apa yang dilakukan beliau di Kailas? Berdoa saja. Kadang-kadang bertapa, kadang-kadang diam. Kadang-kadang ke tempat lain, ke India, Bali juga pernah kok. Pernah ya? Datang ya. Berarti rata-rata. Terutama Markandeya yang paling sering ke Bali dan ke Jawa. Ya. Karena tugasnya untuk Indonesia sih Markandeya khususnya. Ya. Bagawan biasa adanya di India tugasnya. Bersama Krepa Acarya. Oke, yang selanjutnya adalah Mahabali, raja raksasa yang menaklukkan surga, bumi, dan dunia bawah, tetapi dipaksa oleh Wamana untuk menyerahkannya kembali. Singkat saja. Di mana Gus Robin? Di manakah Mahabali sekarang? Kadang-kadang di Bali. Di Bali? Kadang-kadang ke India, kadang-kadang ke Bali. Jadi mereka ini sebenarnya bisa berkeliling di dunia ini. Ya. Tapi rata-rata trayeknya itu lebih banyak ke India.
rata-rata semuanya lebih banyak di India. Ini benarkah sebenarnya kisah beliau ini yang menaklukkan surga, bumi, dan dunia bawah, yang merupakan raja dari raksasa? Kalau menaklukkan sih mungkin lebih tepatnya disegani. Disegani ya? Dihormati. Jadi mereka itu malu gitu, karena ini adalah darah keturunan seorang langsung dari yang kuasa, tuh dewa. Ya, Mahabali ya. Disebut juga raksasa Bali. Apakah memang wujudnya sendiri besar, raksasa gitu ya? Dan kisah ini yang saya tahu adalah beliau didatangi oleh Wamana, di mana Wamana ini adalah wujud dari awatara kelima Wisnu ya. Bentuknya sendiri pendeta cebol ya, pendeta kecil ya. Apakah betul? Betul. Waktu menginjak bumi, langit, dan bawah itu kan? Itu betul nggak? Ini raksasa tidak bisa melangkahkan kaki dengan garis yang dibuatkan oleh Wamana. Nah, di sana dia kalah. Itu gimana ya? Saya lupa kisahnya. Pokoknya beberapa 5 peta dia. Kalau kamu bisa melewati garis ini, Wamana akan kalah, menyerah. Pada waktu itu dia tidak bisa melewati. Dia tetap ada di sana ketika dia melangkahkan kaki, tetap ada di sana. Tidak berubah-ubah posisinya. Mau melangkah ke depan langsung balik ke belakang lagi, ke depan ke belakang sampai garisnya tidak terlewati. Karena dengan 2 langkah saja dia sudah bisa melewati itu. Tapi hanya 1 langkah kembali lagi, 1 langkah kembali lagi, seperti itu. Keajaiban kan karena Wamana adalah awatara Dewa Wisnu. Jadi dia bisa menyihir itu. Oh gitu. Ya, tidak sampai ke garis itu. Ya, saya ingatnya sih petak sawah juga ada. Diinjak nanti oleh Wamana gitu ya. Kalau tidak salah, Mahabali diinjak oleh Wamana gitu kalau nggak salah. Ya, ada juga awalnya diinjak, habis itu ada seperti taruhan jika bisa melewati garis ini gitu bisa. Untuk meletakkan kaki lagi 1 gitu rasanya kalau nggak salah ya. Saya agak lupa sih tentang kisahnya tersebut. Akhir kalah raksasanya. Sanalah dia mengakui kekuatan Wamana. Berarti sekarang masih gaib ya? Gaib ya. Beliau bertugas sebagai apa? Yang mana? Mahabali. Di neraka. Ditugaskan sekarang. Tebus dosa. Oh, berarti tugasnya itu ya, tugasnya ya. Saya penasaran dengan bentuk dari Wamana ini. Apakah betul memang seorang anak kecil? Seperti biksu ya. Tapi kecil. Itu awatara ya. Mungkin untuk menjelaskan awatara lebih lengkapnya nanti ya. Di video selanjutnya mungkin ya. Oke, selanjutnya ini. Yang selanjutnya adalah Markandeya. Adalah nama salah satu resi kuno menurut kepercayaan Hindu, terlahir dalam klan Resi Bregu. Ia merupakan putra Markandu dan Marudmati. Ia diagungkan sebagai pemuja Dewa Siwa dan Wisnu, serta disebutkan beberapa kali dalam kisah-kisah Purana, khususnya Markandeya Purana. Memuat dialog antara Markandeya dan seorang resi bernama Jaimini, dan beberapa bab dalam Bhagavad Purana didedikasikan untuk doa-doa yang dipanjatkannya. Ia juga disebutkan dalam Mahabharata. Di manakah beliau sekarang ini? Kan terkenal sekali kalau di Indonesia. Beliau yang menyebarkan agama Hindu pertama kali di Indonesia. Dari India terbang ke Indonesia. Sampai sampai di Kalimantan, terus ke Jawa, terus ke Bali. Di manakah beliau sekarang? Ini kan salah satu kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di India, kadang-kadang di Kailas. Ya, kadang-kadang di negara lain juga, karena beliau ini tugasnya kan banyak, bukan 1. Tugas dari bagawan biasa, Mahaguru Krepa Acarya dan Maharsi Markandeya itu sangat banyak, di mana beliau akan ke berbagai tempat, di mana hanya beberapa orang yang dikasih anugerah, bukan kekuatan. Mereka lebih kepada jenana. Jenana itu adalah pengetahuan. Jenana ini yang dibutuhkan orang sekarang. Pengetahuan ya. Pengetahuan. Kalau ke Bali sendiri beliau kemana? Ke Besaki? Iya, Besaki. Lempuyang kadang-kadang. Lempuyang ya. Berarti beliau ini leluhur kadang juga ke Bali juga ya? Iya, ke Bali. Karena pada dasarnya tugas itu kan di mana ada agama Hindu,
Di Swedia ada agama Hindu, di Swedia mereka ke sana. Ya, di Belgia kan ada Belgia pura. ada ya. Dimanapun ada agama Hindu mereka akan ke sana. Namun mayoritasnya ada di India. Jadi kebanyakan ke India karena tugasnya lebih banyak. Lebih banyak orang, lebih banyak tugas. Apakah ada hari tertentu beliau ke Bali? Pada waktu Odalan di Pura Jagat. Pura Jagat ya. Beliau akan datang. Ya. Hanya di Pura Jagat saja. Khusus Pura Jagat. Apakah ada pertanda? Kalau pertanda sih kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Biasanya sih ada angin atau hujan. Oh, hujan itu pertanda berarti ya? Hujan petir. Oh iya, kalau sosok beliau rupanya seperti gimana? Sama rambutnya ini agak panjang, dikuncung. Ya, seperti kuncung. pendeta Bali. Ya, pendeta Bali. Beliau kadang-kadang berpakaian putih kuning. Kadang-kadang putih, kadang-kadang kuning, kadang-kadang putih kuning. Apakah kalau beliau seperti pendeta lah, membawa tongkat. Kalau beliau kesana kemari, apakah beliau mengajak ancangan gitu? Sebenarnya kadang-kadang naga. Kadang-kadang saja. Kadang-kadang naga diajak, kadang-kadang beliau sendiri. Beliau sendiri. Karena beliau itu suka menyendiri. Oh, ya. Beda dengan yang lain. Beliau sangat suka menyendiri, tidak suka keramaian. Tiga orang ini beliau semua suka menyendiri, termasuk Krepa Acarya, Begawan Biasa dan Markandia. Mereka suka menyendiri. Hanya orang tertentu saja yang mungkin mau didekatin. Dan sangat jarang bisa bertemu. Ya, karena tugas juga ya. Tugas. Oke, ada hal yang lain lagi? Tidak. Tentang beliau. Mungkin ada pesan mungkin dari beliau. Disuruh memperkuat diri dalam penebusan dosa, kesabaran, keikhlasan hati. Karena pada dasarnya manusia itu isi cobaan. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna seperti itu. Selalu ya, untuk meningkatkan iman ya. Ya, kalau bisa kan perkuat untuk memuja Dewa Siwa sih. Oke, selanjutnya adalah Parasurama. Salah satu awatara Wisnu, seorang Brahmana yang memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni, hanya bisa dikalahkan oleh Bhisma. Nah, ini Parasurama merupakan salah satu awatara Wisnu ya, yang keenam. Jadi dia bentuknya, wujudnya ini adalah seorang ksatria ya, membawa kapak ya. Kapak besar. Kapak besar. Oke, langsung saja tentang Parasurama. Parasurama adalah ksatria yang ada di hutan. Sering menyendiri di hutan dan memang menumpas kejahatan, menumpas orang yang angkara murka lah di dunia ini. Ketika sudah selesai, beliau tetap ada di hutan di India. Di India. Terus pernah bertemu dengan Rama. Iya, ini pertemuan dengan Rama ini merupakan salah satu kisah yang diilustrasikan sangat banyak gitu. Karena pertemuan ini adalah karena Rama sendiri adalah awatara Wisnu juga gitu. Jadi ini adalah antara pertemuan dua awatara. Karena awatara Wisnu itu tidak akan kembali ke tubuh Wisnu, Dewa Wisnu. Awatara Dewa Wisnu tidak akan bisa kembali ke tubuh Dewa Wisnu. Karena itu sudah ada aturannya dikata. Iya. Karena awatara Dewa Wisnu itu menginjakkan dunia, yang pada dasarnya dewa tidak boleh untuk ikut campur dunia. Jadi karena ikut campur dunia, jadi dia tidak bisa ke alam. Tiga dewa Brahma, Wisnu, Siwa tidak bisa ikut campur dengan dunia ini. Makanya turunkan awatara. Ya, gitu ya. turunkan awatara. Maka mereka sudah berbalut duniawi, entah itu membunuh, entah itu membuat dosa dalam kehidupan. Membunuh juga membuat dosa. Jadi dia tidak bisa kembali pada jiwa Dewa Wisnu yang sudah dimurnikan. Beliau sekarang ada di hutan gitu, dalam wujud gaib ya berarti? Wujud gaib. Rama juga wujud gaib. Semua awatara Dewa Wisnu masih ada di dunia, namun dengan wujud gaib. Termasuk Kalki awatara? Kalki belum lah. Oh ya, Kalki belum ya. Nah, yang menarik tentang Parasurama ini adalah bertemunya dengan Rama. Seperti bagaimanakah kejadiannya? Kalau Gus Robin ya, kejadiannya kan Rama itu diusir ke jalan. Dia kan wanaprasta, namanya ke alam itu untuk hidup di alam. Nah, dia bertemu di hutan dengan Parasurama. Iya. Pada waktu itu Rama sebenarnya saya lihat ingin memburu sebuah
apa namanya? Rusa. Nah, Parasurama datang marah. Dikira Rama adalah orang jahat. Terjadilah pertarungan. Oh, ada pertarungan. Karena sama-sama kuat, tidak mati. Ditanyalah, engkau dari mana? Gini. Ternyata keduanya adalah awatara Dewa Wisnu. Pada waktu itu Dewa Wisnu pun turun. Langsung melerainya keduanya. Karena dikatakanlah ini tugasnya. Jadi Parasurama minta maaf dan kembali Rama juga minta maaf karena sudah barbar mungkin ya untuk memburu karena kan kebutuhan untuk makan. Jadi sama-sama minta maaf dan keduanya kembali ke jalannya. Iya. Pada waktu itu kan pastinya tugas Parasurama sudah selesai ya sebagai awatara. Tapi dia melindungi alam. Karena pada dasarnya Parasurama itu terlahir di alam. Tapi dia menjadi tugas sebagai Ciranjiwin gitu ya, sebagai makhluk abadi. Karena gitu tugasnya sudah selesai ya, dikiranya Rama jahat. Ternyata sama-sama awataranya Dewa Wisnu. Wah, ini jadi awatara Dewa Wisnu bertemu dengan jiwanya Dewa Wisnu. 3 jadinya ya, ini Dewa Wisnu yang asli, awataranya 2. Iya. Ini menarik ya, karena ini saya nggak pernah tahu tentang hal ini. Yang saya tahu ceritanya Rama bertemu dengan Parasurama begitu, dan terjadilah pembicaraan hingga akhirnya mereka berdua tahu bahwa mereka ini adalah awatara Wisnu gitu, satu sama lain. Nah, ini menarik nih, ini saya baru tahu nih. Lalu apa yang dilakukan Parasurama saat ini? Hanya bertapa saja? Iya, bertapa melindungi alam. Itu saja yang dilakukan. Tugasnya melindungi alam sekarang. Kalau boleh tahu bentuk tempatnya sendiri di mana? Di sebuah goa atau sebuah? Di goa ya. Goa ya. Bukit goa, dan di sampingnya kan lebat, ada sungai, ada pohon-pohon besar. Berarti menyendiri ya gitu ya. Kalau bentuknya sendiri, tubuhnya sendiri gimana? Berjenggot, ya. Seperti orang apa namanya, berpakaian seorang Brahmana, namun membawa kapak. Kapaknya berpakaian kuning seperti orang India. Ya. Kapaknya kapak besar. Sebesar apakah bisa diilustrasikan? Mungkin? Besar, ya. Mungkin segitu panjangnya kapaknya. Segitu kira-kira kalau kita lihat. Manusianya agak tinggi, awataranya. Sekitar hampir 4 meteran tubuhnya. 3 meter lebih. Dan kapaknya juga besar, kan saya lihat. Iya, tubuhnya kalau besar. Udah 3 meter. 3 meter lebih. Pastinya kapaknya besar ya. Banget ya. Kapaknya besar ya. Bertubuh kekar dan berjenggot. Mirip orang India ya? Iya, orang India. Tapi Brahmana, seorang berpakaian Brahmana, namun membawa senjata. Itu bedanya. Karena dia memang tugasnya itu gitu. Memang karena pada dasarnya awatara Dewa Wisnu kan bentuknya juga aneh-aneh. Iya. Ada yang ikan, ada yang babi hutan ya, dan ada yang paling saya sukai itu adalah narasima. Itu barbar itu. Ya, yang wujudnya singa, punya kuku, wujudnya manusia singa ya. Tangannya banyak. Sama pakaiannya seperti Brahmana yang seperti itu. Ya. Selendang putih dan kuning. Ya, lebih lengkapnya nanti ya video tentang awatara. Oke, next selanjutnya adalah Wibisana, adalah nama seorang tokoh protagonis dalam Wiracerita Ramayana. Ia adalah adik kandung Rahwana yang menyeberang ke pihak Sri Rama. Dalam perang besar antara bangsa raksasa melawan Wanara, Wibisana banyak berjasa membocorkan kelemahan kaumnya sehingga pihak Wanara yang dipimpin Rama memperoleh kemenangan. Sepeninggal Rahwana, Wibisana menjadi Raja Alengka. Ia dianggap sebagai salah satu Ciranjiwin, yaitu makhluk abadi selamanya. Saat ini di manakah Wibisana? Tetap di India. Tetap di India? Di bekas kerajaan Alengkanya. Dalam wujud gaib? Kadang-kadang beliau itu ke atas, bertemu bagawan biasa, kadang-kadang bagawan biasa, Krepa Acarya, dan Markandeya. Tugas Wibisana ini apa yang dilakukannya? Sebenarnya Wibisana adalah makhluk abadi yang terlahir dengan kebijaksanaan, dengan jiwa dari kebijaksanaan, jiwa alam yang bijaksana. Sengaja diciptakan, memang. Tapi bedanya Rawana diciptakan dengan angkara murka. Oh, iya. Wibisana sendiri kebijaksanaan gitu ya. Okay. Jadi seperti hitam putih dalam keluarga itu.
Tapi sekarang Rahwana menjadi baik. Apakah kakak adik ini bertemu juga, kadang bertemu Sekarang saat ini? Iya bertemu, karena Rahwana sekarang sebagai pemuja Dewa Siwa. Iya, iya. Sudah bertobat. Iya. Sekarang tugasnya di neraka. Kadang-kadang jadi undagi, seorang yang membangun. Ya karena yang menarik karena Wibisana kan kalau bisa dibilang mengkhianati kakaknya sendiri gitu kan jadinya. Karena Wibisana sering bertemu dengan para dewa. Sedangkan Rahwana harus bersikeras untuk memuja dewa baru bertemu dengan dewa. Wibisana tidak usah hanya duduk, jiwanya keluar seperti astral projection. Dia sering bertapa, sering meditasi di kamarnya. Dia bertemu para dewa. Nah, di sanalah bertemu Acarya Bhagawan biasa yang lainnya lah, saling memberikan nasihat. Dan memang sebenarnya para dewa lah yang menugaskan Wibisana untuk mengkhianati kakaknya. Oh gitu, langsung menyeberang ke Rama. Dengan membantu Dan membantu Rama untuk menggulingkan Rahwana. Karena pada dasarnya dia diajarkan kebaikan. Dan Wibisana itu tidak bisa berteman dengan yang lainnya. Dia menyendiri di dalam kamarnya selamat. Jadi dia berteman dengan para dewa dan Bhagawan. Nah, di sana mendapat pengetahuan yang benar. Yang pada dasarnya kakaknya salah. Dan dia melihat sendiri kesalahan kakaknya. Dan itu kan setelah itu terjadi, Wibisana dijadikan raja kan? Raja Alengka ya. Kalau wujudnya sendiri seperti apa, Gus? Rupanya sendiri. Kalau Wibisana seperti orang sedikit bicaranya, namun halus. Jadi wujudnya sendiri sama, rambutnya seperti zaman-zaman dulu, tapi sedikit jenggotnya dan kumis. Itu jenggot kumis, tapi jenggotnya dikit aja. Tuh mukanya agak bulat dikit. Bukan lonjong tapi agak bulat lah. Tubuhnya kekar. Beliau tidak suka sebenarnya berpakaian kerajaan. Lebih bersuka berpakaian seperti Brahmana dengan kain putih atau kuning. Sifatnya yang apa adanya, bagaikan air yang bijaksana dan bagaikan angin yang berhembus menuruti arusnya aja. Iya, benar-benar berkebalikan dengan Rahwana. Iya, benar-benar. Dan sebenarnya beliau jadi raja itu karena tidak ada pilihan lain. Karena yang tersisanya dia dalam kerajaan itu, sisanya sudah meninggal. Saudaranya sudah meninggal. Yeah. Jadi dia terpaksa mengambil itu. Pada dasarnya Wibisana tidak ingin jadi raja. Namun karena dia cinta dengan rakyatnya, terpaksa. Namun tidak ada niat untuk ambisi seperti kakaknya. Apakah keturunan beliau masih ada sampai sekarang? Masih. Keturunannya berada di India juga. Keturunannya. Namun sekarang sudah menjadi manusia biasa karena zaman kerajaan itu kan sudah hilang. Ya. Oke, next. Nah, ini yang ke-8, Vyasa. Ya, Bhagawan Vyasa atau Bhagawan biasa kalau orang adalah figur penting dalam agama Hindu. Ia juga bergelar Weda Vyasa, orang yang mengumpulkan berbagai karya para resi dari masa sebelumnya, membukukannya dan dikenal sebagai Weda. Ia juga dikenal dengan nama Krishna Dwaipayana. Ia adalah filsuf sastrawan India yang menulis epos terbesar di dunia, yaitu Mahabharata. Sebagian riwayat hidupnya diceritakan dalam Mahabharata. Ya, beliau memang sangat dikenal pastinya oleh semua orang ya. Silakan Mas Robin. Ya sih, udah banyak yang kenal. Ya. Juga memang salah satu tokoh yang melegenda. Sangat legenda di ya. Agama Hindu, Bhagawan Vyasa. Apakah ada pesan mungkin dari beliau? Dunia ini sudah menginjak Kali Yuga ya. Jadi berhati-hati itu saja. Karena apa yang kita lakukan di sini bisa terbalik arahnya. Ingin melakukan kebenaran bisa menjadi salah. Ingin melakukan kesalahan bisa menjadi benar. Jadi orang baik bisa dianggap salah dan orang salah bisa dianggap baik. Jadi berhati-hatilah, kita sudah menginjak dunia Kali Yuga. Karena beliau selalu menekankan pada Kali Yuga. Beliau ya. Karena beliau akan muncul Bhagawan Vyasa, Kripa Acarya, Markandeya, Rishi Markandeya. Ada juga lagi satu nanti Maha Saniscarya, Saniscaraya gitu namanya. Saniscaraya yang akan datang
saat sebentar lagi saya akan menjelaskan tentang Saniscaraya ya. Ya, ini kan beliau Maharsi Guru. Maharsi. Kalau wujudnya sendiri beliau seperti bagaimana ya? Berpakaian putih sering. Beliau sering berpakaian putih, kuning juga. Beda-beda lah, ganti-ganti. Seperti seorang Brahmana. Yang kuncup juga hampir mirip, agak kurus sedikit. Agak kurus, tinggi. Beliau seringnya ada di Kailas ya. Kalau di video sebelumnya kan sudah dibahas juga. Sebenarnya kehidupan itu adalah sebuah ujian. Jadi disuruh menjalani hidup semampu kita bisa menjalani. Ya intinya keikhlasan lah. Lascarya yang dibutuhkan. Lascarya itu adalah keikhlasan hati, di mana yang kita alami sekarang berdasarkan karma kita juga. Kita yang berbuat, kita yang menanggungnya. Karena sistem karma pala juga beliau menekankan di sana. Sangat menekankan karma pala. Jadi jangan sesalkan apa yang kita dapatkan sekarang. Karena kita sebenarnya pernah berbuat dosa dan kita sendiri yang menerima itu. Kita menanam, kita yang mendapat. Jadi jangan ada sifat iri juga dalam hati. Beda-beda manusia, beda nasib. Itu tergantung karma mereka. Iya, betul. Karma pala ya. Nah, itu dia. Kalau dari catatan saya sih ada 8. Ciranjiwin ya. Gus Robin tadi mengatakan masih ada lagi dua tokoh. 2 tokoh yang mungkin jarang orang tahu. Bahkan mungkin belum tahu. Entah ada yang tahu mungkin. Yang ke-9 itu adalah Saniscaraya. Namun tokoh ini Saniscaraya atau beliau adalah dewa yang lebih tepatnya sebagai penghukum, dewa hukum alam. Jadi beliau akan menghukum kejahatan dengan kejahatan. Bisa dibilang dewa karmanya. Dewa karma pala ini sebenarnya adalah Saniscaraya. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita terima. Nah, Saniscaraya bertugas sebagai itu. Mengatur karma pala dunia. Memberikan karma baik dan karma buruk pada orang. Atau di atas sebagai Maharsi Saniscaraya atau Dewa Saniscaraya pernah dibilang sebagai dewanya karma pala. Beliau ada di mana sekarang? Beliau keliling dunia. Kadang di atas ya. Dan beliau sangat dekat dengan Dewa Siwa. Kadang Kailas juga berarti kan. Kalau sosoknya beliau seperti apa penggambarannya? Sebenarnya sosok beliau itu ada permata di kepalanya, ada permata, ada tanda bulan, tanda permata, bulan sabit, tanda permata. Nah, beliau itu rambutnya kulitnya agak coklat, seperti orang India. Kekar juga, tubuhnya tinggi, tapi tidak terlalu besar. Berpakaian dengan beliau bulu hitam, memakai bulu hitam, serba hitam. Kulit binatang ya? Enggak? Ya. Bulu binatang. Bulu gitu. Binatang, seperti bulu beruang atau penghangat gitulah ya. Penghangat. Karena beliau adalah dewa alam juga, dikatakan untuk hukum alam, hukum karma pala. Gitu. Dewa eksekusi lah. Bahkan jika ada malaikat yang nggak bagus, beliau juga hukum dieksekusi, karena beliau adalah dewa. Dia seperti hakimnya mungkin. Bukan hakim kematian, tapi lebih kepada karma. Iya, hakimnya karma, dewanya karma. Karena dia lebih mengatur tentang 3 dunia, bawah, atas, dan tengah. Dunia bawah, alam bawah, alam ini, dan alam atas. Ya, makanya disebut dewa, salah satu legenda di atas, dan jarang yang tahu. Karena beliau sangat disembunyikan. Karena beliau bisa menghukum malaikat, bahkan jika ada dewa yang salah, beliau hukum. Tapi kan jarang dewa yang salah. Jadi kan Robin bilang beliau disembunyikan. Kalau itu diketahui seperti ini nggak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Tapi kan letaknya jangan sampai diketahui. Nah beliau ini pindah-pindah. Ya karena keliling dunia ya. Hanya 3 dewa yang boleh untuk mengetahui secara jelas. Brahma, Wisnu, Siwa saja yang boleh mengetahui letaknya, karena bertugas untuk itu. Yang jelas dia keliling dunia, keliling 3 dunia lagi. Ya, ini juga saya baru tahu juga ya. Ya, cukup padat.
jadwalnya. 3 dunia ya. 3 dunia, bayangkan saja. Satu dunia aja udah banyak miliaran orang ya. Lanjut ke selanjutnya. Yang ke-10. Yang ke-10 itu Kalpataru, jika orang tahu. Kalpataru adalah makhluk abadi yang diciptakan berbentuk pohon. Namun Kalpataru itu bisa menciptakan apa yang diminta. Kalpataru berada di surga. Pohon Kalpataru kan ya? Ya, taru itu pohon kalpa. Pohon kalpa. Sebenarnya kalpa Upanishad namanya. Kalpa Upanishad. Aslinya, itu abadi. Abadi. Apakah... Pohon mantra. Kalau di atas itu sebutnya pohon mantra. Karena ajaib itu. Ajaibnya? Dengan ucapan dan pikiran kita kepadanya bisa menciptakan sesuatu. Nah, pernah tidak melihat film apa namanya? Seorang dewa atau ya benar seorang dewa itu meminta senjata darinya dan dikasih. Kalau di Kalpaprix gini disebutnya di India, tapi di sini kan taru, karena taru itu kan pohon. Prix itu di sana mungkin pohon namanya. Sama saja artinya. Ya, itu pohon kalpa salah, gitu. Kalau nggak salah yang daunnya hati itu ya. Iya. Ya. Itu bisa menciptakan apa yang kita katakan dan pikirkan di dekatnya. Namun bisa diwujudkan dan bisa tidak tergantung pada pohonnya. Karena pohon ini hidup, memiliki jiwa, namun tidak bicara. Itu bedanya. Dan bisa ajaibnya bisa menciptakan makanan, senjata, pakaian. Itu. Letak pohonnya sendiri di surga. Di surga. Ya. Dan ini makhluk abadi karena dari awal kehidupan udah ada katanya. Dari awal segalanya ya. Gitu ya. Bahkan awal penciptaan dewa dia sudah ada. Paling tua berarti. Ya, pohon tua. Kalpataru, Kalpaprix, atau Kalpa Upanishad, atau pohon mantra. Kalau tingginya sendiri? Wah, besar pohon ini. Pohon ini pohon besar. Kalau tingginya itu hampir 100 meteran. Tinggi ya. Besar ya. Pohonnya. Karena pohon ini ada satu. Hanya ada satu. Di surga. Dan hanya berapa orang yang boleh untuk meminta di sana. Karena sebelum melewati Kalpataru ada sebuah jembatan dan ada penjaganya. Jadi kalau tidak diizinkan ya tidak boleh. Bisa. Bahkan dewa pun tidak boleh kalau tidak diizinkan. Penjaganya sendiri bentuknya seperti apa? Seperti berpakaian putih-putih, kulitnya putih-putih. Mereka seperti tidur. Tapi kalau ada yang mau lewat mereka bangun. Oh. Penjaga ini diciptakan langsung oleh yang kuasa. Wow, menarik ya. Membawa seperti tombak 2. Nanti kalau tidak bisa diizinkan masuk gitu langsung silang tombaknya. Tidak ada bisa masuk. Kalau diizinkan masuk mereka juga akan bangun. Dan disuruh ke sana menunjukkan jalannya. Jadi Kalpataru ini sesuai dengan yang kuasa sendiri yang akan mengizinkan. Boleh masuk, boleh tidak. Jadi bukan izin dari para dewa, bukan. Karena ini pohonnya pohon legenda di atas dan tidak boleh disalahgunakan. Bahkan senjata Brahmastra pun bisa diciptakan. Senjata yang paling kuat pun yang belum pernah ada bisa diciptakan. Terlahirnya senjata dari sana, kata para dewa dan malaikat. Karena seizin Tuhan. Berarti seperti perwakilan beliau gitu ya? Iya, pohon kehidupan. Pohon kehidupan ya? Banyak sebutannya pohon kehidupan, pohon mantra, pohon ajaib. Karena bisa 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 melahirkan apapun gitulah ya. Dan akar-akar Kalpataru itu membuat sebuah surga itu menjadi kuat. Akar-akarnya saja. Ya, kalau Kalpataru hancur dan mati, maka surga akan lenyap juga. Makanya surga tidak akan bisa lenyap karena Kalpataru abadi. Makanya disebut pohon abadi. Iya. Pohon abadi, pohon kehidupan, pohon mantra, pohon ajaib. Pohon. Mungkin di agama lain juga ada, pernah disebutkan ada pohon yang bisa mewujudkan keinginan kita. Keinginannya, oke, itu menarik sekali. 10 Ciranjiwin. Ya, makhluk abadi. Lebih tepatnya 10 makhluk abadi. Entah itu apa namanya. Ya, benar dah makhluk ya. Karena salah satunya pohon makhluk juga ya. Makhluk. Dari binatang juga kan ada sudah. Anoman. Iya, betul. Dari memang pohon makhluk ada, lah ya. Ya. Betul, memang Tuhan yang menciptakan langsung, bukan anugerah ya, bukan anugerah dewa gitu ya. Bukan, tidak boleh itu.
Ya, tidak memiliki lah ya, tidak memiliki. Sekian aja ya, Gus Robinnya. Udah 10 makhluk abadi yang disebutkan, dan dua makhluk abadi yang lainnya ini kita baru tahu juga. Jadi ada 10. Tapi sebelum itu mungkin Gus Robin ada pesan-pesan mungkin sebelum kita mengakhiri. Tidak ada sih. Kali ini. Jadi mungkin seperti itu. Apa yang telah terjadi sekarang di kehidupan ini adalah sebuah karma yang kita terima dari apa yang telah kita perbuat. Apa yang kita tanam itu yang kita terima. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Perbaiki diri dan selalu bersyukur. Lascaria dalam hati atau ikhlas dalam hati. Itu yang dibutuhkan. Itu saja. Ya. Tetap berjuang. Gitu. Tak ada manusia yang sempurna, terlahir sempurna. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Lakukan yang terbaik. Itu lagunya Ya itu sih. Biar gampang saja mencari. Lagunya Demasif ya, tuh. Mencari tema aja. Gitu. Ya, loncat tema. Oke, kita akhiri tayangan kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lain. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau kunjungi media sosial kita. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Saya Yogi. Saya Gus Robin Ajah, Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Lovers. Banyak banget ya namanya ya. Ada Ajah, ada OMG, ada BTS. Apalagi nggak ada mau buat apa gitu, nggak ada yang lainnya. Sebenarnya mau buat Super Robin nanti suatu hari, film horor komedi ya. Tapi belum. Ya mungkin 500 atau 1 juta subscriber mungkin ya, biar banyak dulu subscribernya. Jadi terus dulu tingkatkan subscriber kami dan tontonan kami agar kami bisa membuat film horor komedi. Film horor komedi. Ya, mungkin film zombie atau Spiderman lawan hantu atau apa ya. Spiderman. Oke. Nah, itu saja sih. Itu saja. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.